Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang pengelolaan informasi melalui web blog atau biasa kita kenal dengan blog, yaitu dalam pelajaran teknologi perkantoran. Selanjutnya yaitu adalah pengelolaan informasi melalui web blog. Materi yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari pengertian web blog, fungsi blog, manfaat blog, jenis-jenis blog, pembuatan blog sederhana, update informasi pada blog, upload informasi pada blog. Ya, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari dalam pengelolaan informasi melalui web blog. Ya, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan blog atau pengertian dari blog? Blog adalah salah satu bentuk dari aplikasi web yang dapat dijadikan wadah untuk menerbitkan berbagai macam tulisan secara online. Sebenarnya blog tidak hanya dapat memuat tulisan, tetapi gambar, video, dan file juga bisa disimpan dalam blog. Ya. Nah, blog di sini dia tidak berbayar, artinya blog ini bisa dibuat oleh siapa saja yang ingin membuat atau mengisi, menyimpan artikel-artikel, tulisan-tulisan baik yang secara pribadi maupun secara informasi yang bisa dikonsumsi oleh yang melihat blog yang kita miliki. Nah, blog merupakan singkatan dari web blog. Web blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Nah, selanjutnya fungsi blog. Fungsi blog itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai media satu arah. Orang membuat blog hanya untuk menyampaikan pengalaman pribadi atau menulis segala sesuatu yang ia sukai tanpa perlu dikomentari oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang kedua sebagai media dua arah. Blog juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi dua arah apabila pemilik blog memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memberikan komentar terhadap tulisannya. Jadi apabila kita memiliki blog lalu kita membuat informasi di dalam blog kita, lalu blog kita diakses atau dilihat oleh orang lain, maka orang lain yang melihat blog kita itu bisa memberikan komentar dua arah seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah sebagai media berbagai arah. Blog dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya promosi barang, menjual barang, serta jasa iklan, pendidikan, dan lainnya. Ya, jadi blog bisa juga kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, apalagi zaman saat ini sudah penjualan semua dilakukan secara online, lewat internet, ya e-commerce dan sebagainya. Ya, selanjutnya manfaat blog. Manfaat blog adalah 1. Blog berbagi pengalaman atau pengetahuan. Ya, jadi kita bisa berbagi pengalaman apa yang kita alami dalam diri kita, baik yang berbentuk pribadi atau bisa jadi yang berbentuk umum yang kita alami bisa menjadi contoh untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah bisa menjadi pengetahuan kepada orang yang membaca blog kita. Yang kedua adalah melatih keterampilan menulis. Jadi semakin banyak kita
memposting, semakin banyak kita mengupload, semakin kita banyak membuat artikel-artikel di blog, maka sudah dipastikan keterampilan menulis kita pasti akan meningkat. Yang ketiga adalah membangun relasi atau jaringan dan kepercayaan. Jadi blog juga bisa membangun relasi atau jaringan dan kepercayaan. Selanjutnya yang keempat adalah mempromosikan dan menjual. Jadi mempromosikan dan menjual seperti kayak kita punya produk, kita jual di blogspot kita, di blog kita berikan gambar produknya, kita berikan di situ deskripsi produknya, keunggulannya apa dan sebagainya. Yang kelima adalah mencari uang secara online, ya. Pada zaman saat ini sudah sangat booming bahwa dunia bekerja itu tidak hanya berada di dunia offline, tetapi dunia kerja itu sudah masuk ke dunia online. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan blog. Tujuan dari pembuatan blog adalah satu, menyampaikan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi sudah dipastikan informasi yang kita tulis di blog yaitu adalah informasi yang bermanfaat, bukan informasi yang hanya kita tulis sekedarnya yang tidak ada manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah berbagi pengalaman atau materi. Berbagi pengalaman atau materi. Materi di sini yang dimaksud adalah bukan materi berupa uang, tetapi materi berupa pengetahuan. Misalkan kita memiliki kemampuan suatu pengetahuan, misalkan cara membuat surat massal atau mail merge dalam Microsoft Word. Nah, misalkan. Nah, petunjuknya semua kita upload, kita posting di blog kita lalu dibaca oleh orang lain, maka itu menjadi suatu materi pengetahuan bagi orang lain. Yang ketiga adalah bertukar pengetahuan dengan pembaca. Narablog menulis, pengunjung memberikan tanggapan atau komentar. Jadi setiap artikel yang kita posting di blog kita, maka setiap masing-masing pengunjung bisa memberikan tanggapan atau komentar, baik itu yang positif maupun yang negatif, yang dimana hal yang negatifnya itu bisa jadi adalah saran yang diberikan oleh pengunjung agar kita lebih baik lagi memberikan informasi yang lebih akurat, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah wadah atau sarana untuk berkarya atau aktualisasi diri. Jadi sarana untuk berkarya. Dengan blog itu kita ingin misalkan mengupload gambar, kita jago mendesain, menggambar di buku gambar, lalu kita warnai. Nah, kita tidak punya medianya untuk berkarya, maka blog itu adalah salah satu sarana yang memfasilitasi kita bisa mengupload di situ lalu dilihat oleh orang dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Selanjutnya yaitu memberikan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bisnis online biasanya. Nah, bisnis online ini adalah bisnis yang lagi booming semenjak smartphone menguasai era global, terkhusus keadaan COVID kemarin hampir 2 tahun berjalan, itu semua interaksi menggunakan online. Selanjutnya adalah jenis-jenis blog. Jenis-jenis blog terdiri dari 6, yaitu blog pribadi, blog bertopik khusus atau otoritas, blog promosi, blog niche, dan blog fear, lalu blog spam. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis blog. Selanjutnya, pembuatan blog sederhana. Pembuatan blog sederhana yaitu ada 4 unsur. Yang pertama adalah header.
Header kita kenal dengan komponen header berada di bagian atas halaman blog. Ya, header seperti kayak Microsoft Word, kita kenal ada header, ada footer, ya, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah konten. Konten itu biasanya bagian konten merupakan bagian utama dari sebuah blog. Jadi isi, ya, sama seperti kita belajar surat, yaitu ada kepala surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada halaman, ada alamat dalam, ada isi, ada nama terang, ya, seperti itu. Selanjutnya ada sidebar. Sidebar itu adalah berada di samping bagian konten. Sidebar itu biasanya ada di samping bagian konten, baik sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Bahkan ada juga yang berada di baris paling pojok bawah. Yang terakhir yaitu adalah footer. Bagian footer berada di paling bawah halaman blog, ya. Karena tadi ada header, maka di bawahnya adalah footer. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan blog sederhana. Ya, langkah-langkah membuat blog sederhana yaitu adalah 1. Pastikan sudah memiliki email, ya. Untuk zaman saat ini, untuk kehidupan saat ini, email ini sudah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan satu orang pun bisa memiliki lebih dari 1 bahkan 3 email sekaligus, ya, yang bisa dari Gmail, bisa dari Yahoo, dan lain-lain. Yang kedua adalah kunjungan website yang menyediakan layanan pembuatan blog, yaitu kunjungi website yang menyediakan layanan pembuatan blog seperti kayak wordpress.com, blogger.com, weebly.com, tumblr.com, blog.com, blogspot.com, webnote.com, dan lain-lain. Masih banyak, ya, masih banyak yang fasilitasi untuk pembuatan blog. Yang ketiga adalah buka salah satu website, membuat blog tersebut, dan ikuti petunjuk pembuatannya yang meliputi sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah silakan login terlebih dahulu. Login yang dimaksud ini adalah login Gmail kalian, bisa Gmail, bisa Yahoo, dan sebagainya. Yang kedua adalah pilih template blog. Template blognya ingin seperti apa? Biasanya sudah tersedia template default bawaan dari masing-masing website. Yang ketiga adalah tuliskan judul atau nama blog. Misalkan kalau blog tersebut adalah tentang dunia pendidikan, ya kalian tulis judulnya misalkan tentang pendidikan. Atau kalian ingin menulis blog kalian dengan nama kalian agar mudah dicari, itu bisa, silakan. Selanjutnya adalah atur tata letak blog sesuai template. Tata letak blog sesuai template, ikuti yang mana bagian header, yang mana bagian footer, yang mana ya bagian isi atau konten, ya. Selanjutnya adalah tinggal semua setelah dibuat, yaitu tinggal mengisi blog. Selanjutnya adalah cara membuat blog dengan Blogger, yaitu cara membuat blog dengan website Blogger yaitu adalah 1. Mengakses www.blogger.com. Ya, ini kalian masukkan di alamat address atas, kalian buka browser seperti kayak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan Opera Mini, dan sebagainya, yaitu browser. Kalian masukkan di alamat addressnya yaitu www.blogger.com. Selanjutnya setelah kalian masuk ke blogger.com, yang kedua adalah masukkan alamat email dan password, ya, atau Gmail. Masukkan alamat Gmailnya apa, passwordnya apa, ya, kalian sudah login. Selanjutnya adalah pada halaman selanjutnya klik lanjutkan ke Blogger. Setelah kalian sudah login, maka lanjutkan ke Blogger. Pada halaman selanjutnya klik blog baru. Tinggal kalian klik blog baru. Lalu muncul kotak dialog, masukkan judul, alamat blog, dan pilih template.
Nah, setelah kalian pilih template, kalian masukkan judulnya, terus kalian pilih template yang sesuai dan yang kalian inginkan. Ingat, template di sini adalah template yang sudah tersedia di website Blogger tersebut. Ya, setelah kalian pilih dan masukkan judulnya, lalu selanjutnya yang terakhir adalah tinggal kalian klik buat blog. Ya. Setelah kalian klik buat blog, maka sudah jadilah blogspot milik kalian. Selanjutnya yaitu adalah update informasi pada blog. Jadi blogspot itu bisa kita atur kapan dia akan rilisnya informasi tersebut, kapan dia akan kita edit, kapan kita akan memasukkan informasi baru, seperti halnya YouTuber atau pembuat konten. Mereka punya akun YouTube, mereka mengantri list antriannya, video-videonya ada di antrian kapan dia harus rilis, tanggal berapa dan sebagainya. Kita bisa membuat konsep seperti itu. Ya, informasi yang ditampilkan pada blog dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mengubah page atau halaman dari blog sesuai informasi yang akan ditampilkan. Mengubah halaman, apakah misalkan artikel yang akan kita tampilkan ternyata artikelnya panjang, maka akan kita bagi berapa halamankah artikel tersebut. Misalkan kita akan bagi 3, kita akan bagi 4 dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah pemberian nama page halaman dapat disesuaikan dengan informasi yang akan ditampilkan kepada user yang melihat blog tersebut. Jadi halaman page itu bisa kita berikan nama agar pada saat orang lain mengakses blog kita untuk mencari informasi maupun materi yang kita sediakan di blog kita, mereka tahu apa yang dia baca di halaman tersebut. Ya, selanjutnya, upload informasi pada blog. Anda bisa mencoba untuk mengunggah file ke dalam blog Anda sesuka hati. Jika Anda masih member area webnode.com, Anda bisa langsung klik menu website builder. Jika sudah logout, Anda harus login terlebih dahulu dengan menggunakan atau memasukkan alamat email dan password. Ingat, alamat email dan password ini selalu menjadi acuan dalam kita menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis IT saat ini, terutama yang menggunakan akun. Ya. Jadi tolong apabila kalian sudah mempunyai email dan password masing-masing, tolong diingat jangan sampai email dan passwordnya terlupakan. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masuk ke menu web builder pada webnode. Yang kedua, pilih submenu add content. Yang ketiga adalah insert file yang diinginkan atau informasi apa yang ingin dibuat. Selanjutnya, file yang diupload tersaji dalam blog. Ya, ini menggunakan website builder. Kalau yang tadi yang pertama kita menggunakan www.blogger.com seperti itu. Jadi kita memiliki 2 perbandingan ya. Selanjutnya demikianlah materi yang saya berikan. Sekarang kita akan mengacu, kita akan mengerjakan, kita akan merefleksi apa saja yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Silakan kalian perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan silakan kalian baca dan bisa kalian kerjakan. Ya. Yang pertama yaitu adalah jelaskan pengertian blog dan web blog. Yang kedua adalah sebutkan fungsi blog. Yang ketiga, sebutkan manfaat blog. Sebutkan jenis-jenis blog. Sebutkan tujuan dari pembuatan blog. Sebutkan langkah-langkah pembuatan blog sederhana. Jelaskan cara membuat blog dengan Blogger. Tahap-tahap apa saja yang dapat dilakukan untuk menampilkan informasi pada blog. Ya.
Semua pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan melihat ulang atau membaca kembali materi-materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Sekali lagi, Bapak akan mereview sebelum kalian mengerjakan pertanyaan ini, yaitu adalah